Aman, aman. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menganalisis kasus data breach Facebook. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Fauzan Putra Arya dengan NIM 2406-0124-30096. Saya Muhammad Fawad Hamdani dengan NIM belakang 117. Saya Nova Nova Dwi Ryan Yusmawan dengan dengan NIM belakang 075. dan saya Nova Ryan Atala dengan NIM belakang 170. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus Facebook data breach. Pertama, memasuki dekade ketiga abad 21, transformasi digital telah mengubah cara manusia hidup, berkomunikasi, dan berinteraksi. Internet ini menjadi infrastruktur yang paling penting dan menopang segala aktivitas ekonomi, baik dari sosial dan budaya juga. Nah, di tengah perkembangan pesat ini, media sosial seperti Facebook muncul sebagai ruang digital yang besar dan menyimpan data pribadi dari miliaran pengguna seluruh dunia. Namun, banyak sekali masyarakat dan para individu atau pihak-pihak di luar sana yang berketergantungan besar terhadap platform digital ini, yang juga membawa ancaman baru terhadap keamanan. Data pribadi kini menjadi komoditas bernilai tinggi dalam ekonomi digital. Setiap aktivitas daring yang kita lakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain akan direkam dan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, seperti iklan yang tertarget dan analisis perilaku. Namun, akumulasi data dalam jumlah besar di satu perusahaan juga memperbesar resiko penyalahgunaan dan kebocoran, seperti yang terjadi pada kasus Facebook tahun 2019, yang dapat menjadi pengingat bahwa keamanan informasi harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, untuk studi kasusnya, di sini yang pertama, kita menggunakan studi kasus kebocoran data Facebook yang terjadi pada tahun 2019. Yang kedua, dampaknya. Dampaknya yaitu lebih dari 533 juta pengguna dari lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Ini merepresentasikan sekitar 5% dari seluruh populasi yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga, data yang bocor meliputi nama, nomor telepon, email, tanggal lahir, dan lokasi, yang seharusnya merupakan privasi dari tiap individu. Keempat, penyebabnya dari kebocoran data ini adalah eksploitasi fitur kontak importer melalui teknik data scraping. Yang kelima, meskipun hal ini bukan peretasan langsung, tetapi insiden ini tetap tergolong pelanggaran privasi yang serius, karena terdapat kebocoran data yang seharusnya menjadi privasi bagi setiap pengguna dan individu. Selanjutnya, Kemudian ada rumusan masalah. Di sini kami memakai 9. Yang pertama ada bagaimana kronologi terjadinya kebocoran data Facebook. Yang kedua, apa bentuk ancaman siber yang muncul dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana klasifikasi kejahatan siber yang relevan. Yang keempat, apa motivasi pelaku berdasarkan teori kriminologi digital. Yang kelima, apa dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian yang keenam, lembaga apa yang berwenang menangani pelanggaran semacam ini di Indonesia. Yang ketujuh, jenis privasi dan data apa saja yang dilanggar. 8. Faktor risiko teknologi apa yang berkontribusi. Serta 9. Rekomendasi apa yang dapat diterapkan untuk mitigasi. Kemudian untuk tujuan penelitian, di sini ada menguraikan kronologi dan bentuk ancaman kebocoran data, mengidentifikasi klasifikasi kejahatan dan motif pelaku, menilai dampak finansial, hukum, dan reputasi bagi Facebook, menentukan lembaga terkait penanganan kasus di Indonesia, memberikan rekomendasi pencegahan dari aspek teknis dan non-teknis. Untuk kronologi kejadian, kebocoran data ini bermula dari fitur kontak importer Facebook yang memungkinkan pengguna menemukan teman dengan mencocokkan nomor telepon. Celah keamanan pada fitur tersebut dieksploitasi oleh pihak ketiga menggunakan teknik scraping antara tahun 2018 sampai dengan 2019
Meskipun Facebook telah memperbaikinya pada tahun 2019, data yang telah dikumpulkan tetap beredar dan akhirnya diunggah ke forum hacker pada tahun 2021 dan dapat diakses publik secara gratis. Baik, untuk Kemudian ada selanjutnya, bentuk-bentuk ancaman siber. Jenis ancamannya yaitu unauthorized data scraping. Yang pertama tidak melibatkan peretasan sistem tetapi penyalahgunaan fitur publik. Kemudian data yang dikumpulkan digunakan untuk aktivitas phishing, smishing, dan penipuan identitas. Kemudian ada kegagalan prinsip privacy by design dalam perancangan fitur. Klasifikasi cybercrime. Kejahatan ini termasuk dalam kategori cybercrime terhadap properti dan individu. Data pengguna merupakan bentuk aset digital bernilai tinggi, dan penyalahgunaan data tersebut menyebabkan kerugian pribadi maupun finansial. Meskipun tidak menyerang pemerintah, skala pelanggaran ini menjadikannya kejahatan global yang memengaruhi kepercayaan terhadap industri digital. Next. Nah, untuk selanjutnya, motivasi pelaku berdasarkan teori CRAT, Crime Routine Activity Theory, ada pelaku termotivasi keuntungan finansial melalui penjualan data, target sesuai FIFA, bernilai tinggi, mudah diakses, terlihat, dan tanpa perlindungan kuat. Dan yang ketiga, penjaga tidak cakap. Facebook gagal mengawasi dan membatasi scraping-nya. Untuk dampak dan kerugian, kasus ini menimbulkan dampak besar bagi Facebook. Secara finansial, perusahaan dijatuhi denda 265 juta euro karena melanggar regulasi perlindungan data umum GDPR Uni Eropa. Dari sisi hukum, insiden ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip privasi by design. Reputasi Facebook merosot drastis dan secara operasional perusahaan terpaksa memperketat sistem keamanan serta meninjau ulang kebijakan privasi pengguna. Lembaga penanganan di Indonesia ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, Koordinasi Keamanan Siber Nasional, ada Kominfo, Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik, ada Lembaga Perlindungan Data Pribadi, UU PDP 2022, yang mengatur hak dan kewajiban pengendala data, mewajibkan notifikasi pelanggaran maksimal 72 jam, dan memberikan hak gugat dan ganti rugi bagi korban. Jenis privacy yang dilanggar. Pelanggaran utama dalam kasus ini adalah privasi informasional, yaitu hak individu untuk mengontrol bagaimana datanya dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Kebocoran nomor telepon dan email menyebabkan risiko tinggi terhadap penipuan digital dan pencurian identitas. Pengguna kehilangan kendali atas informasi pribadinya, dan dampaknya bersifat permanen karena data tersebut telah beredar di ruang publik. Jenis data yang bocor. Yang pertama ada nama lengkap, kemudian nomor telepon, Facebook ID, email dan tanggal lahir, lokasi dan status hubungan, dan terakhir informasi biografi singkat. Risiko teknologi for big data. Yang pertama ada volume, 533 juta catatan pengguna. Yang selanjutnya velocity, pengumpulan data berlangsung sangat cepat. Lalu variety, data beragam yang membentuk profil lengkap individu. Kemudian veracity, yaitu keakuratan tinggi yang meningkatkan risiko penyalahgunaan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi teknis. Nah, untuk rekomendasi teknis ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memitigasi data breach di Facebook. Yang pertama yaitu membatasi akses API dan menerapkan rate limiting, sehingga scraping bisa dilakukan secara terbatas saja. Yang kedua, menggunakan enkripsi dan tokenization data pribadi. Jadi data pribadi dari setiap orang atau individu bisa dienkripsi dengan lebih kuat, agar tidak terjadi kebocoran data di waktu-waktu selanjutnya.
Yang ketiga, ada menerapkan deteksi bot dan pemantauan perilaku anomali. Sehingga jika ada bot atau misalkan apapun itu yang mengambil data atau men-scrape data dalam jumlah yang besar, dapat langsung di-ban atau ditutup akunnya. Yang ketiga, yaitu audit keamanan dan logging aktivitas pengguna. Perusahaan seperti Meta atau Facebook seharusnya mengaudit keamanan dan sistem security-nya setiap saat, agar aktivitas pengguna di dalam platform tersebut dapat berjalan dengan keamanan yang cukup baik dan tidak terjadi kebocoran data. Selanjutnya ada rekomendasi non-teknis. Selain solusi teknis, aspek non-teknis juga sangat penting dalam pencegahan kebocoran data. Facebook dan perusahaan-perusahaan lainnya perlu menerapkan prinsip privacy by design sejak tahap perancangan produk. Privacy by design di sini adalah ketika Facebook dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya merancang sebuah produk atau sebuah platform baru, sejak awal harus diprioritaskan bahwa privacy adalah prioritas nomor 1 dalam perancangan produk tersebut dan menjadi inti dari perancangan produk tersebut. Selain itu, karyawan-karyawan dari perusahaan teknologi seperti Facebook, Google, dan lain-lain juga harus dibekali dengan budaya organisasi dan pendidikan keamanan cyber yang kuat, serta diberikan awareness atau kesadaran mengenai pentingnya privacy itu bagi setiap penggunanya. Selain itu, transparansi kepada publik dan kerjasama dengan regulator perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Menutup, kasus kebocoran data Facebook tahun 2019 menjadi pelajaran penting bahwa keamanan informasi bukan hanya urusan teknis, tapi juga etika dan tanggung jawab sosial. Semua data pribadi atau informasi-informasi yang dimiliki oleh individu merupakan privasi yang harus dijaga oleh perusahaan-perusahaan ini. Dan perusahaan-perusahaan teknologi ini seharusnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap data-data yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, data pribadi adalah hak fundamental yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara dan menggabungkan pengamanan teknologi, kebijakan tegas, dan kesadaran etis, masyarakat digital dapat berkembang dengan aman dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah perlu adanya sinergi antara regulator, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya privasi atau data pribadi bagi setiap individu. Pentingnya keamanan data pribadi untuk setiap individu, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini di kemudian hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.